Kisah Nabi Adam manusia pertama di bumi yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Part 1. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi, malaikat dan iblis jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dahulu menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Surah Hud ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa, 1 hari atau 1 masa di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut hitungan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi, apabila Dia menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Dia hanya perlu berfirman, kun, jadilah, maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Tidak hanya menciptakan langit, bumi, dan isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Malaikat dibuat dari nur atau cahaya sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat memiliki akal, tetapi tidak dianugerahi nafsu sehingga tidak makan, tidak minum, tidak bersyahwat, tidak pernah berdosa, dan tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selain malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan jin atau iblis yang terbuat dari api. Berbeda dengan malaikat, jin atau iblis ini memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Terdapat jin yang patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula jin yang membangkang sehingga disebut sebagai iblis atau setan. Iblis merupakan nenek moyang setan. Baik iblis maupun keturunannya, mereka sangat ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, tugasnya selalu menggoda manusia untuk berada dalam jalan yang sesat dan buruk. Hingga akhirnya, manusia yang sama berdosanya itu masuk ke neraka bersama mereka. 2. Nabi Adam diciptakan sebagai pengatur bumi setelah menciptakan bumi beserta isinya, lalu malaikat, dan juga iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menciptakan makhluk lain, ialah manusia dari tanah liat dan lumpur hitam. Sebelumnya, malaikat sempat bertanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata kurang setuju. Mengapa engkau akan menciptakan manusia yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Mereka akan saling bermusuhan, dan saling menumpahkan darah, membunuh, antar sesamanya. Bukankah kamu senantiasa patuh dan mengagungkan namamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghembuskan ruh kepadanya sehingga dapat hidup seperti manusia saat ini. Manusia pertama tersebut bernama Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menciptakan Nabi Adam untuk menjadi pengatur atau pengelola di bumi. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan akal dan nafsu, serta dibekali dengan ilmu dan hikmah. Hal ini membuat manusia memiliki kelebihan dibandingkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. 3. Para malaikat dan iblis diperintahkan bersujud pada Nabi Adam usai menciptakan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan para malaikat, jin, dan iblis untuk bersujud kepadanya. Sebagai bentuk rasa hormat kepada Nabi Adam. Malaikat yang taat langsung mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud di hadapan Nabi Adam. Namun, iblis menolaknya dengan membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga tidak mau bersujud pada Nabi Adam karena merasa sombong dan menganggap dirinya lah yang paling baik. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34, dan, ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis, ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Ketika mendengarnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, lalu, mengutuk hingga mengeluarkan iblis dari surga. Iblis yang rela diusir tersebut pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibiarkan hidup dengan umur panjang hingga hari kiamat tiba. Masih dalam sifatnya yang jahat, iblis kemudian bertekad dan bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam beserta keturunannya agar berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.